inilah dalam salah satu daripada hikmahnya menyatakan sebagai berikut. Kaifa yutawassalu ayuh jabahu syai'un wa huwa alladhi adharu fi kulli syai'in. Tidak terbayang bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menghalangi kita kepada Allah, padahal Allah menjelma di setiap sesuatu itu. Baik, untuk mengilustrasikannya sebagai berikut. Ada penghalang di antara kita dengan Allah yang biasa. Apa itu? Yang pertama, cinta. Itu suka menghalangi kita kepada Allah. Mencintai sesuatu kelewatan, lupa kepada Allah. Yang kedua, benci. Kelewatan membenci sesuatu suka jadi penghalang kepada Allah. Yang berikutnya berani, terlalu berani, akhirnya juga lupa kepada Allah. Terlalu takut juga bisa saja jadi penghalang kepada Allah. Timbul dalam kaidah tadi, kaidah hikmah tadi, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menghalangi kita kepada Allah, baik itu cinta maupun benci, baik itu berani maupun takut, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dibenci, bagaimana mungkin menghalangi kita kepada Allah itu semua, padahal di situ Allah nampak. Padahal Allah nampak di setiap yang kita cintai, di setiap yang kita benci. Apanya yang nampak? Kuasanya Allah itu nampak. Orang kelewatan takut, banyak yang menempuh jalan salah, Allahnya hilang. Allah terlalu mengharapkan, mencintai sesuatu, rasa kusuk, banyak yang menempuh jalan yang tidak diridhoi Allah, Allahnya hilang. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa jadi penghalang kepada Allah, padahal Allah nampak di segala sesuatu itu, fi kulli syai'in. Yang kedua, bagaimana sesuatu itu bisa menghalangi kita kepada Allah? Wa huwallazi adharu min kulli syai'in. Kalau tadi fi kulli syai'in, sekarang adharu min kulli syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu apapun pernak-pernik di dunia ini bisa jadi menghalangi kita kepada Allah, padahal Allah itu yang menampakkan sesuatu itu. Manfaat datangnya dari Allah, madarat corona datangnya dari Allah. Jangan sampai nyari solusi yang luar dari apa yang Allah ridhoi. Sering kita ini terhalang dengan sesuatu, padahal pada sesuatu itu ditampakkan di hati kita, bahkan menjadi milik kita, itu adalah kuasa Allah. Yang ketiga, bagaimana mungkin sesuatu pernak-pernik urusan dunia, baik itu nikmat maupun musibah, menjadi penghalang kita kepada Allah, sedangkan Allah itu dhahara bi kulli syai'in. Allah nampak beserta sesuatu itu. Ini hembusan apa saja kan ada Allah.
Maksudnya ada kuasa Allah. Tanpa kuasa Allah nggak bisa nafas. Di hidup ada Allah, di mati ada Allah, dimakan ada Allah, diminum ada Allah, disehat ada Allah, disakit ada Allah. Zoharo dikulli, Allah itu nampak sekali beserta banyak balik hakikatnya, beserta sesuatu itu. Tuhan tengok kemana-mana ujungnya Allah, karena memang semuanya Allah nampak di apa yang teraba oleh panca indera kita. Ujung-ujungnya la maujuda illallah. Ujung-ujungnya enggak ada yang ada hanya Allah. Masa itu yang kelihatan kan tiap iya. Panca indera kita ini meraba sesuatu, baik tangan penciuman, mata pendengaran, sedangkan hati kita mengembalikan ke asalnya sesuatu, pasti jawabannya tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la maqluba illallah. Dan ahli ma'rifat bibir nyebut apa, hati mengembalikan apa pada yang punya Allah. Ahli ma'rifat mata melihat maksiat, hati jadi taat. Orang yang jauh dari ma'rifat, mata melihat taat, hati malah jadi maksiat. Saya ulangi. Ahli ma'rifat mata melihat maksiat, hatinya malah jadi taat. Orang yang jauh dari ma'rifat, mata melihat taat, hatinya malah jadi maksiat. Jauh terbalik. Pulang, Bapak habis berjamaah, pulang. Ada orang yang lagi ini, lagi itu. Orang yang lagi waplek, ada yang segala macam. Matanya melihat, hatinya astagfirullah. Jadi tolong memahami hati bapaknya Anda mari. Tapi ada orang yang melihat to'at, orang-orang ramai ke masjid bawa motor, malah ngintipnya nggak dikunci. Mata melihat to'at, hatinya teraspirasi untuk berbuat jahat. Intip di tempat-tempat keramaian, kalian ada yang gak dikunci. Ini mah contoh kasar, contoh kasar, contoh kasar. Sudah jarang yang kayak gitu, masih ada. Itu mah kelasnya kelas ecek-ecek, kelas ecek-ecek yang kayak gituan. Yang kelas-kelas rada-rada mah gitu, radanya kolahan menurut ini. Yang soleh lihat duit, yang salah lihat duit. Yang soleh lihat duit teraspirasi ibadah. Tukang salah lihat duit teraspirasi maksiat. Nah, ada yang buat kami lagi nih. Jadi ujuk-ujuk kesimpah. Dapat gusuran, kepikir yang lain. Sama kan duitnya Pak. Yang soleh lihat duit,
yang salah lihat duitnya nanti fa'alhamaha ujuraha atau taqwaha. Nah, teraspirasinya dari duit itu apa jadi fujur, apa jadi takwa. Itu yang membedakan ma'rifat dengan bukan ahli ma'rifat. Sama lihat perempuannya sama. Mata ini yang soleh lihat perempuan, yang bukan salah lihat perempuan, sama objek. Sama objeknya itu, cuman bukan salah ditulis di belakang truk kutung janda. Nah, teraspirasi sih. Fa'alhamaha mau jadi bujur apa mau jadi takwa? Teraspirasi. Ahli ma'rifat melihat duit itu duit ngomong ke ahli ma'rifat. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ji, ini aku datang kata Nabi. Aku datang supaya ujian bagimu. Makanya kau kufur gara-gara aku tuh ngomongnya begitu lah di ma'rifat. Jabatan ngomong begitu. Duit ngomong begitu. Kendaraan dibunyiin itu bukan klakson yang keluar, takbir di ahli ma'rifat ngomong begitu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami sekarang ada di genggamanmu, jadi milikmu sebagai ujian bagimu. Al-Anfal ayat 28. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya pernak-pernik dunia, mau nikmat, mau musibah, mau sehat, mau sakit, itu adalah fitnah, ujian. Nanti lihat. Sekarang Allah menurunkan ujian segini hebohnya. Semua negara kena wabah ujian. Disaring sama Allah mana yang takwa. Ahli ibadah juga jangan mentang-mentang Pak, ini geser ke fikih. Tadi ilmu ma'rifat sekarang geser ke fikih. Ma'rifat alhamdulillah tiap malam Selasa di sini, insyaallah. Pada Isya, sekarang geser ke fikih. Kita ini sudah ada dari sejak kecil lahir kita mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Jabariyah sebelah terlalu ke kanan, bukan Qadariyah yang terlalu kiri. Kita tengah-tengah. Yuk padukan Pak, yuk padukan ini pemikiran kanan dan pemikiran kiri, jadilah pemikiran tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Singkat ceritanya karena ini adalah kultum man proportion or disposition. Al-insan bitakwil wallahu bitaqdir. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Ini usaha kita Pak, nggak pakai karpet. Mati itu jangan terlalu berani, tapi juga jangan terlalu ditakuti karena pasti terjadi. Usaha semaksimal mungkin, selebihnya tawakal kepada Allah. Tolong menyerap informasi juga harus profesional. Kita ini orang-orang akademisi. Kan filsafat ilmu mengatakan bukan ilmu yang keluar dari bukan kompetensinya. Saya berbicara kesehatan, sementara saya secara akademisi belum pernah mempelajari ilmu kesehatan.
Walaupun kiai cerita kesehatan itu perlu ada kajian. Kalau keluar dari ahlinya para medis, baru itu ilmu. Sekarang para medis bercerita tentang dalil, perlu dikaji ulang. Ini sekarang kan seliweran, Pak. Ada tukang ngurus senjata tapi cerita sholat Jumat. Gimana kan? Dia belajarnya bongkar pasang senjata. Sekarang bongkar pasang ayat. Mohon maaf Pak, ini kalau kita jujur, coba Bapak yang jawab. Kalau kita mau diskusi panel tentang ekonomi, yang diundang panelisnya siapa? Ekonom, ahli ekonomi. Diskusi tentang ekonomi yang diundang tukang biji kira-kira atau dokter. Ini kalau berbicara tentang profesional. Kalau kita mau diskusi panel yang tentang masalah teknologi, yang diundang panelisnya teknokrat kan? Begitu selanjutnya. Tapi soal berbicara agama, kita mengundang penceramah nggak pernah seperti itu. Nggak pernah kita disesuaikan dengan temanya. Ini pendidikannya apa? Latar belakangnya. Nggak pernah seperti kurikulum PT ketika kita mengadakan diskusi panel. Isra Mi'raj Maulid yang diundang lawak gitu. Nah dari sinilah nanti punya seliweran yang berkeluar di antara. Sedangkan Rasul menyatakan idza usidal amru ila ghairihi fantadiris sa'ah. Apabila usida dumawalu wa usira maqbul akhir ibnul ma'ni majhul, apabila menyerahkan, menyandarkan sesuatu ila ghairi ahlihi, kepada bukan ahlinya, faknya fak jawab syarat, fantadir, maka tinggal menunggu kau, yaitu kehancuran. Kan gitu. Ini berbicara profesional. Maka kita sekarang yuk profesional di dalam menerima berita. Kan kadang-kadang pengobatan juga nggak rasional juga kadang-kadang. Di daerah Tambun Songo ada penyembelihan ular kobra, katanya buang obat, tapi itu bukan hasil penelitian. Gitu. Pada pakai anak tikus. Bulan yang lalu Al-Fakir kan sudah menyampaikan di sini hewan ada 7 hewan yang diharamkan dimakan. Banyak kita ini seliweran udah pakai tokek. Itu keluarnya itu dari siapa itu? Dari siapa? Kita berbicara profesional dulu deh. Kalau masalah yang mengabulkan ya Allah, cuman kita usahanya gitu. Usahanya, karena Islam itu sangat peduli dengan kesehatan. Islam sangat menyadari akal, betapa pentingnya akal, bahwa manusia pun kelebihan dari hewan adalah akalnya. Yuk, ini sedikit nyimpang, saya tutup dengan sebuah kaidah. Kalau berbicara fikih, jangan melewati usul fikih, karena fikih itu barang jadi. Baju barang jadi. Kalau baju saya tidak cukup dipakai bapak jangan marah ke saya. Kenapa? Karena waktu bikin yang diukur badan saya. Jangan alergi dengan perbedaan, karena bisa saja yang diukur daerah tertentu dipakai hukumnya di daerah lain tidak mungkin cocok. Al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan aw adaman. Hukum itu mengikuti sifat, mengikuti ilat, mengikuti alasan. Ada ilat, ada hukum.
hukum, tidak ada ilah, tidak ada hukum, berubah ilah, berubah hukum. Ad-dararu yuzalu, ad-dararu wa tubi'ul mahdurat wa ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadriha. Keadaan emergensi itu membolehkan yang asalnya terlarang. Sesuatu, namun sesuatu yang dibolehkan karena alasan darurat, yuqaddaru biqadriha, harus menurut kadar ukuran kemadaratannya. Dokter itu mau nyuntik apanya sih? Pantatnya, cukup pantat saja yang dibuka. Cukup pantat aja yang dibuka. Yang panjangnya kuku, potonglah kukunya, jarinya jangan dipotong. Dokter itu mau orang mau melahirkan sesar, kan tidak boleh menyobek perut istri orang, itu pidana. Ya, karena ada kaidah yang mengatakan itu dalam hukum positif disebut opermah, sebuah delik tetapi tidak termasuk delik. Kaidah mengatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadharatan harus didahulukan ketimbang mengambil kemanfaatan. Apalagi sholat, anak bapak mau kecemplung sumur, mana duluan? Sholat mengambil manfaat, sedangkan nolong anak menolak kemadharatan. Jangan sekali-kali bapak mengatakan begitu. Lah, anak bisa tadi bikin lagi. Kalau perlu bininya nambah gitu, enggak. Maka menyelamatkan nyawa bayi dan ibunya didahulukan. Bedah tuh perutnya, sama dokter keluar. Mau yakin? Cuman di kita ini mohon maaf kalau soal masalah sholat Jumat duhur di rumah, pemerintah belum secara rinci daerah mana yang sudah sangat membahayakan seperti itu. Jangan-jangan nanti yang bahaya di Jakarta ke kampung-kampung Jumat. Nah, jadi yang lain-lain jangan dulu ikut-ikutan. Ini daerah mana yang sudah sedemikian rupa mencekam, membahayakan, yang lain jangan ikut lembur. Jumatan pada di rumah kafe, sepi masjid. Paham ya? Jadi di sini kejadiannya ya di sinilah diterapkan hukum. Mau untuk di pinggir gunung di mana-mana ya jangan. Nanti jadi ikut-ikutan yang lain. Itu kurang lebih. Jadi memang sangat terbatas waktu. Mudah-mudahan yang kali bisa suatu kali. Insya Allah Allah semuanya menurunkan rahmatnya, Allah semuanya menurunkan perlindungannya, sehingga kita semuanya bisa selalu diberikan kesehatan untuk menambah dan menambah ibadah kita kepada Allah. Apa itu begitu mau panjang umur. Itu ya. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.